Kita ke informasi yang pertama. Keluarga Presiden Joko Widodo sedang diliputi kebahagiaan jelang masa akhir jabatannya. Jokowi tengah menyambut lahirnya cucu baru dari pasangan sang putra bungsu, Kaisang Pangarep dengan istrinya Erina Gudono. Bayi berjenis kelamin perempuan tersebut bernama Bebingah Sang Tansahayu yang lahir pada hari Selasa 15 Oktober pukul 7:02 pagi hari waktu Indonesia Barat dengan bobot badan 3,4 kg. Bebingah Sang Tansahayu menjadi cucu keenam dari Presiden Jokowi. Lagi-lagi nama para cucu Jokowi selalu menjadi perhatian publik. Sebab selain jarang dimiliki orang lain, nama-nama tersebut juga memiliki arti yang indah. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto memilih 3 wakil menteri keuangan dalam kabinetnya, yaitu Suhasil Nazara dan Thomas Jiwandono yang sebelumnya juga sudah menjabat di posisi tersebut, dan yang ketiga adalah Anggito Abimanyu, Chief Economist dari CNBC Indonesia. Dengan pemilihan ini sudah semakin terlihat seperti apa potensi struktur di Kementerian Keuangan yang kemungkinan besar masih akan dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati. Hal ini disampaikan pasca pemanggilan 49 calon menteri dan wakil menteri ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan kemarin. Sebelumnya beredar kabar pembentukan Badan Penerimaan Negara atau BPN di luar Kementerian Keuangan. Namun dengan adanya formasi yang baru terbentuk ini, belum terdengar lebih lanjut soal kelanjutan rencana tersebut. Ketiga calon wakil menteri tersebut menyatakan telah menyanggupi untuk mengemban tugas sebagai pembantu presiden untuk mengelola keuangan. Mereka menyatakan tugas Kementerian Keuangan ke depan adalah melakukan optimalisasi penerimaan negara melalui program-program strategis. Program-program tersebut harus mampu menciptakan investasi dan mendorong semua sektor untuk menopang perekonomian Indonesia. Beliau memberikan kita tugas, sebetulnya tugas yang sangat penting, sebenarnya sangat tanggung jawab yang besar. Kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani, bertiga. Kami adalah trio, dari Wamen, 3-in-1, dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin. Betul. Kita akan menjaga keuangan negara di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan kita, menciptakan investasi, dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya. Jadi kami ini 3-in-1 trio, bertugas untuk membantu kelancaran tugas dari Menteri Keuangan. Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satu di antaranya adalah optimalisasi penerimaan negara. Ya. Jadi yang penting adalah di dalam waktu yang segera kita harus punya program-program strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain. Bahkan beliau tadi menyebutkan Kamboja. 18%. Nah, kita diminta untuk melakukan segala upaya, strategi, dan tata cara maupun kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Beralih ke informasi berikutnya, mencairnya es yang terjadi selama beberapa dekade terakhir menjadi bukti nyata petaka pemanasan global. Salah satu dampak yang ditemukan para arkeolog adalah temuan bukti kehidupan manusia selama berabad-abad lalu. Salah satunya adalah penemuan jasad manusia yang terawetkan selama ribuan tahun atau dikenal sebagai Otzi yang ditemukan di Pegunungan Alpen pada 1991. Material barang di sekitar Otzi bisa langsung diteliti karena pengawetan yang dilakukan. Sebab tanpa diawetkan, material organik yang pernah hidup akan segera membusuk. Material itu termasuk serat tanaman, kayu, dan kulit. Penemuan itu membawa para peneliti pada abad Neolitikum di Pegunungan Alpen. Ini meluncurkan bidang yang disebut arkeologi bongkahan es.
Selain itu, para arkeolog juga menemukan jejak manusia yang terkubur ribuan tahun lalu dari penelitian bongkahan es dan material yang digali di Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Beralih ke informasi lainnya dari mancanegara. Korea Utara meledakkan beberapa ruas jalan dan rel kereta antar Korea di sisi perbatasan yang dijaga ketat. Dalam laporan militer Korea Selatan pada Selasa 10 Oktober 2024, peristiwa tersebut terjadi sekitar tengah hari di mana beberapa ruas jalan dan rel kereta di bagian utara yang terhubung ke Korea Selatan diledakkan. Meskipun ledakan itu tidak menyebabkan kerusakan di sisi perbatasan Seoul, ledakan terlihat di jalan-jalan perbatasan antar Korea, sementara tentara dan truk Korea Utara tampak dimobilisasi ke lokasi tersebut. Sebagai tanggapan, militer Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan di selatan garis demarkasi militer yang memisahkan kedua negara. Ledakan itu terjadi setelah Pyongyang berjanji pada pekan lalu untuk sepenuhnya memutus jalan dan rel kereta antar Korea, serta memperkuat area di sisi perbatasannya. Seoul telah memperingatkan pada Senin pekan ini bahwa Korea Utara sedang bersiap untuk melakukan ledakan.